selama pandemi ini, ya, saya puji Tuhan, tidak pernah saya mengalami satu kekurangan apapun. Saya selalu bersyukur. Setiap saya bangun pagi, saya selalu bersyukur. Dan tidak pernah saya itu mendapat satu hambatan apapun selama pandemi ini. Ya, saya selalu diberikan keluarga saya, anak-anak saya, semuanya, istri saya, keluarga saya itu diberikan kesehatan. Tidak ada satupun keluarga saya ya yang selama ini saya merasakan apa ada ini, ada itu. Tidak, Bapak-bapak, saya terus terang aja ya, saya sangat mengucap syukur sama Tuhan. Sampai saat ini, walaupun dalam keadaan seperti ini, dan saya tidak pernah boleh dikatakan mencari, tapi Tuhan selalu mencukupkan buat saya. Saya bersaksi di mana Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan sehari-hari saya. Ya. Kalau di mana secara saya ingin menyaksikan dari kehidupan saya sejak saya masih kecil, saya boleh dikatakan disebut anak broken home. Ya. Karena di mana mama saya menikah lagi, bapak saya menikah lagi. Ini adalah satu di mana titik untuk keturunan yang dibilang kalau pendeta-pendeta lagi berkhotbah, itu adalah satu disebutnya kutuk keturunan. Tetapi itu saya perbaiki, saudaraku. Karena apa? Karena dari sejak saya masih kecil, saya itu mengalami luar biasa kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan yang ada di dalam diri saya. Kalau secara manusia terus terang aja, saya terkadang waktu saya masih kecil, setelah saya sudah mulai remaja, saya itu terkadang protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan? Dalam kehidupan saya dilahirkan di tempat orang susah. Saya dilahirkan di tempat orang yang melarat. Secara manusia, saya protes. Tetapi, ternyata setelah saya telusuri, setelah saya sampai sudah dewasa seperti ini, oh ini adalah ternyata saya ditempah di mana kalau selama masih kecil saya itu diberikan kesengsaraan, ternyata saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Tuhan luar biasa. Walaupun dalam keadaan sengsaranya saya masih kecil, Bapak-bapak, itu saya boleh katakan merasakan ini sepertinya Tuhan tidak adil. Itu Bapak. Sepertinya ini tidak adil. Kenapa orang di sana dilahirkan di tempat orang yang kaya, tetapi saya dilahirkan di tempat orang yang susah? Saya protes. Tuhan itu tidak adil, saya bilang begitu. Tapi ternyata ini adalah suatu tempaan di mana Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada saya. Setelah saya sudah dewasa, saya sudah seumur, sekarang saya hampir 53 tahun. Ternyata disinilah Tuhan menempa saya begitu luar biasa. Dan saya merenung. Ternyata saya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan sampai sekarang saya sudah hampir 1 bulan lagi saya akan mendapatkan cucu, saudaraku. Ya. Dengan umur segini saya akan mendapatkan cucu ya di bulan Oktober, luar biasa. Di sini Tuhan menempa saya, diberikanlah saya kekuatan sehingga saya mempunyai anak 3 orang anak, 2 putri, 1 putra.
di mana semuanya anak saya ini saya tempah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sampai sekarang semuanya anak saya ini melayani di gereja. Tidak ada satupun anak saya itu yang melingkar kalau setiap hari Minggu tidak ke gereja, saudara. Ini adalah satu tempahan buat saya, supaya saya mengajarkan kepada anak-anak saya tidak seperti saya lagi. Kalau di mana dulu saya ditempah, di mana pada waktu saya masih kecil, saya itu hidup dalam kemelaratan. Saya hidup dalam kemiskinan yang luar biasa, saudaraku. Boleh dikatakan makan saja saya hampir cuma satu kali, saudaraku. Bahkan 2 kali itu pun kalau makan pagi saya harus ketemu jam 12 malam. Kalau makan sore itu saya harus ketemu jam 10 malam, saudara. Nenek saya seorang pedagang junjung di Tampah, saudara. Saya dibesarkan oleh nenek saya dari masih kecil. Itu ditempah saya. Ya, nenek saya seorang janda, dia seorang tukang kue junjung, saudara. Tapi puji Tuhan, penempahan ini membuat saya menjadi kuat sekarang, saudara. Saya bersyukur, walaupun saya hanya lulusan SEMEA, tapi saya bisa membesarkan anak, dan anak-anak saya yang satu sudah sarjana penuh dan sudah bekerja, dan sudah sedikit lagi 1 bulan sudah mempunyai 1 orang anak, dan saya akan mendapatkan seorang cucu di bulan Oktober, saudara. Yang nomor 2 sekarang ini lagi kuliah semester 4 di Universitas Presiden. Yang nomor 3 sekarang sekolah SMK Strada Budi Luhur kelas 11. Ini merupakan saya sudah semakin ringan. Pikulan saya semakin ringan, saudara. Saya sekarang sudah mulai ringan. Jadi Tuhan sudah memberikan keringanan buat saya. Tuhan sudah menempah saya begitu luar biasa. Ya, tidak lagi saya sekarang menemui, saudaraku, dalam pandemi ini saya menemui kesengsaraan, kesusahan, kemiskinan, dan bahkan tidak menemukan saya kemelaratan, saudara. Saya bisa makan, saya bisa tinggal di tempat yang layak, saya bisa mempunyai rumah yang layak, walaupun membesarkan ketiga anak saya. Saya sama sekali kesengsaraan, saudaraku. Tetapi di sini saya selalu membahagiakan ketiga anak saya dan istri saya. Semuanya sekarang ini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Ini adalah penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah diberikan Tuhan. Mungkin kalau saya tidak dekat, tidak bergaul intim sama Tuhan, mungkin saya menjadi orang bejat, saudara. Mungkin saya menjadi orang yang tidak berterima kasih. Ya, mungkin saya bisa menjadi penjahat, saudaraku. Tetapi oleh karena saya bergaul intim, saya bergaul erat dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kepada saya jalan-jalan yang luar biasa. Sampai sekarang saya boleh dikatakan, ya kalau cuma untuk makan, kalau untuk apa semuanya Tuhan sudah sediakan buat saya. Inilah luar biasa Tuhan kita. Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik buat saya. Mungkin juga buat Bapak FGB Man. Bapak FGB Man yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau di mana saat ini kita juga banyak menemukan terkadang permasalahan, terkadang juga kita banyak sekali ya permasalahan yang silih berganti.
Tetapi puji Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bergaul intim Tuhan, kita bergaul erat dengan Tuhan, maka semuanya itu Tuhan lepaskan dari segala permasalahan. Permasalahan boleh besar, saudaraku, tapi kita harus fokus bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya. Jadi Bapak-Bapak FGB Men yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan kita lepaskan Tuhan kita Yesus. Jangan jauhkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan sekali-sekali kita menjauh. Ya, puji Tuhan. Pak Heri, kebahagiaan kita, sukacita, damai sejahtera kita hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Itu saudaraku, itu pegangan buat saya. Haleluya. Sampai sekarang pun saudaraku, saya selalu mengucap syukur, setiap bangun pagi saya mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Engkau Tuhan, Engkau Allah yang baik. Tiada Allah yang seperti Engkau yang begitu luar biasa buat saya dan keluarga saya, anak-anak saya, istri saya. Amin. Begitu luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Heri. Kalau ingat kebaikan Tuhan luar biasa sekali. Saudaraku, sekarang saya di dalam keadaan sehat. Walaupun demi di sana dikatakan kalau kita nggak pakai masker, kita harus mengikuti ya apa yang menjadi protokol kesehatan. Kita tetap pakai masker, saudaraku. Ya, terima kasih Pak Heri. Nah, enggak, saya tidak menantang ataupun sama sekali, tapi bersama Tuhan Yesus Kristus, semuanya dapat kita lalui. Amin.